Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di kelas bakat SMA Lam Lampung kelas 11 ya. Kita masih pada strength activities, melanjutkan aktivitas di cluster generating idea ya. Pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang aktivitas pada strength di cluster generating idea bagian 1 ya. Kita lanjutkan pada bagian 2. Masih di cluster generating idea sebelah kanan. Kita masih di ranah soft skill ya, ranah soft skill. Ini strength cluster mapnya ya. Silakan dibuka balance mapping kalian. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki strength atau kekuatan pada cluster ini ya, terutama di bagian atas ya. Lihat di bagian PSP-nya, bagian kotak dalam ya. Di situ ada designing, ada drafting, ada animating, creating, ideating, dan synthesizing. Kita akan bahas satu persatu. Ini synthesizing, ideating, ya, creating, animating, kemudian designing dan drafting ya. Kita bahas satu persatu. Baik. Synthesizing adalah aktivitas mengintegrasikan ide dan informasi, kemudian mengkombinasikan berbagai ide dan komunikasi tersebut menjadi sesuatu yang baru ya. Jadi synthesizing itu adalah kegiatan untuk mengkombinasi ide-ide yang ada. Jadi ide-ide, berbagai ide kemudian yang ada ya, kemudian dimodifikasi atau dikombinasi menjadi sebuah ide baru ya. Misalkan itu contohnya pancake isi daging, kemudian mungkin burger isi buah-buahan seperti itu, atau es krim goreng, atau makanan-makanan yang dicampur-campur ya, berbagai ide gitu, seperti itu, empek-empek isi buah-buahan gitu ya, atau produk-produk elektronik lainnya seperti HP atau laptop atau apa, biasanya juga dari ide-ide yang berkembang atau yang ada kemudian diintegrasikan menjadi sebuah ide baru ya, seperti itu synthesizing. Jadi idenya sudah ada berbagai, kemudian dibuat sesuatu yang baru dari ide-ide yang ada. Kemudian ideating, ya ideating ini adalah aktivitas melontarkan gagasan atau ide atas berbagai hal. Orang yang punya banyak ide itu biasanya memang senantiasa otaknya berputar gitu ya, selalu ada aja ya yang dipikirkan, ada aja ide-ide atau gagasan baru yang orang lain mungkin tidak terpikirkan ya. Kalau di sebuah kartun gitu, celing-celing gitu ya, ada gambar lampu itu sebuah, ada ide artinya ya. Nah itu tidak terpikirkan, jadi ada aja ya sesuatu yang orang yang punya banyak ide itu biasanya memang idenya kadang-kadang suka dianggap tidak wajar, tidak normal atau nyeleneh seperti itu. Tapi ketika sudah dilakukan kemudian jadi viral ya, mungkin orang dari dulu tidak terbayang bahwa akan bisa menelpon atau berbicara dengan orang lain melalui sebuah perangkat kecil sampai bisa melihat wajahnya dari tempat yang jauh gitu ya, dari Indonesia ke Amerika, Indonesia ke Jepang dan seterusnya ya, seluruh dunia bisa terakses ya. Dulu tidak akan terbayang, itu berkat dari ide-ide ya. Dulu orang berkomunikasi dengan kentongan, kemudian dengan merpati ya untuk mengirim surat, kemudian dengan surat ya lewat pos ya, kemudian dengan telegram dulu. Kalau dengan dari kapal itu dengan telegraf ya, telegraf seperti itu, kemudian mengirim telegram, kemudian telepon biasa, kemudian berkembang menjadi seperti saat ini ya. Demikian juga TV, dulu juga orang tidak akan terbayang bahwa akan ada orang bisa melihat gambar ya, orang bisa masuk dalam sebuah kotak gitu ya, kemudian bisa ngobrol dan seterusnya ya. Itu tidak terbayang, itu berkat dari ide-ide yang mungkin orang menganggap dulu aneh ya, seperti itu. Atau banyak sekali yang sekarang ada itu dulu tidak ada, itu adalah berkat dari ide-ide ya. Kemudian creating itu
proses menciptakan atau membuat sesuatu dari hasil suatu rancangan, dari imajinasi kemudian dibuat rancangan produk atau layanan. Jadi ide itu tidak akan terrealisasi tanpa ada proses creating, menciptakan ya. Jadi dari ide kemudian dibuat ya, pengen mobil yang cepat gitu ya, seperti itu. Nah itu kalau hanya ide saja tidak terrealisasi, tidak ciptakan, juga tidak akan terlaksana. Ada robot ya, dulu robot mungkin hanya dengan di pabrik-pabrik, dengan untuk pengemasan, untuk mengisi gitu ya. Nah sekarang robot bisa digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari seperti di rumah makan, kemudian di rumah sakit, hotel yang membantu membersihkan, membantu untuk melayani ya, seperti itu ya. Demikian juga produk-produk yang lain itu kalau tidak diciptakan, tidak ada yang membuat, mengcreate itu juga tidak akan ada seperti itu ya. Kemudian animating ini kita sudah kalian sudah banyak yang tahu ya, menghasilkan suatu bentuk deretan gambar statis menjadi seperti bergerak atau dinamis ya, kartun ya, seperti kartun. Nah dari dulu sudah ada ya. Dulu orang membuat animasi itu dengan manual, membuat gambar satu gerakan itu bisa beribu-ribu atau beratus-ratus gambar sehingga menjadi satu gerakan ya. Kemudian berkembang menjadi sebuah digital animasi, sehingga orang tidak lagi membuat gambar manual tetapi dengan gambar digital tinggal copy paste gitu, sehingga bisa membuat gambar yang ribuan pun tidak terlalu sulit ya. Dan ini mungkin kalian juga sudah bisa ya. Artinya ketika orang mempunyai bakat di sini, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan mudah, dengan dengan enjoy gitu ya. Karena membuat animasi itu butuh kesabaran juga ya, butuh kesabaran, ketelatenan gitu ya, dan keseriusan ya, dengan ide-ide yang luar biasa, sehingga terciptalah sebuah gambar animasi yang halus, yang seperti misalkan Disney ya, produk Disney itu halus sekali, seperti benar, seperti nyata gitu. Tapi kalau yang masih baru belajar biasanya terlihat akan patah-patah gitu ya, tidak terlihat mulus ya, seperti itu. Jika sudah ahlinya, dia akan mudah membuatnya ya. Itu contohnya misalnya Upin Ipin, Doraemon ya, atau apa itu ya, Rara, Nusa, seperti itu, dan lain-lain ya. Itu bentuk-bentuk animasi atau produk dari Disney ya. Kemudian designing itu membuat gambar ya, dari sesuatu, baik bangunan atau produk yang direncanakan untuk dibuat dengan memperhatikan detail dari gambar tersebut. Jadi designing ini lebih pada membuat gambar membuat rancangannya seperti apa bentuknya ya. Kalau membuat patung Gatot Kaca itu contohnya ya, itu terlihat detailnya juga terlihat gitu ya, kurang lebih seperti itu ya penampakannya. Misalnya membuat rumah juga gitu, sketsanya seperti ini, membuat rumah apakah bertingkat, apakah cuman satu tingkat, atau bentuknya L, bentuknya seperti apa, itu didesigning. Atau kemasan ya, membuat kemasan produk itu didesain dulu, dirancang dulu ya, bentuknya seperti apa ya, sampai kemudian tulisan isinya apa gitu, warnanya gitu ya. Nah itu designing ya. Kalau yang punya bakat itu pasti mudah membuat gambar rancangan seperti itu. Kemudian drafting itu adalah gambar teknik ya. Gambar teknik ini lebih detail dari gambar desain ya. Ini yang sudah memperlihatkan ukurannya secara detail, kemudian ketebalannya dan seterusnya gitu ya. Terlihat tampak atas, tampak samping ya, tampak belakang ya, tampak kanan, tampak kiri, tampak depan, tampak belakang, itu harus terlihat di dalam gambar teknik ya, sehingga ketika dibuat maka tidak akan terjadi kesalahan ya, baik kesalahan ukuran maupun kesalahan posisi ya. Ukuran yang sedikit saja salah maka tidak akan berhasil ya, gambar akan ciptaan tidak akan berhasil dengan baik ya. Nah ini nih gambar teknik, orang ini membutuhkan sebuah ketelitian ya. Biasanya di jurusan arsitek ya, jurusan teknik itu rata-rata diajari gambar teknik. Nah, orang yang memiliki bakat di sini akan dengan senang, dengan tenang, dengan enjoy, dengan mudah untuk membuat gambar detail seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini gambar teknik.
kalian yang memiliki bakat di situ, di sini ya, atau di bagian generating idea bagian ini, maka perlu diasah terus, perlu dipelajari terus ya, cari ilmunya, dicoba, kemudian belajar dengan maestronya, sehingga akan menjadi sebuah keahlian, sebuah kekuatan yang itu akan membuat kalian bermanfaat dan kemudian menjadi apa yang kalian cita-citakan atau inginkan, memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Itu mungkin pertemuan kita kali ini tentang aktivitas pada cluster generating idea bagian 2. Kalian renungi lagi di manakah ya, mungkin di antara kalian ada nih merasa di bagian apakah di draftingnya, designing, atau animating, atau creating dan lain-lain, atau ada salah satu, salah dua, atau beberapa di antaranya, maka itulah kekuatan kalian. Kalau merasa 4E di situ, kalian bisa lebih kembangkan lagi. Itu saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.